Asam urat adalah masalah yang cukup umum dialami saat usia mulai lanjut. Rasa nyeri yang tiba-tiba datang di persendian, terutama di kaki, bisa sangat mengganggu aktivitas harian. Kadang-kadang nyerinya datang malam hari, membuat tidur tak nyenyak. Di siang hari, nyeri ini bisa membuat berjalan terasa berat. Banyak orang mengira ini hanya pegal biasa, tapi jika dibiarkan, bisa jadi tanda-tanda asam urat mulai menyerang. Salah satu pemicu utamanya adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Seringkali tanpa disadari, makanan yang terlihat biasa saja justru bisa memperparah kondisi asam urat. Itulah sebabnya, sangat penting bagi Anda untuk mengetahui makanan-makanan apa saja yang sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari sepenuhnya. Mari kita mulai dengan yang paling sering muncul di meja makan, yaitu jeroan. Hati sapi, usus ayam, limpa, dan otak sapi, semuanya mungkin terasa lezat dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda bahwa jeroan adalah salah satu pemicu utama naiknya kadar asam urat dalam tubuh? Kandungan purin yang sangat tinggi dalam jeroan bisa meningkatkan kadar asam urat dengan cepat. Bagi Anda yang sudah punya riwayat nyeri sendi, konsumsi jeroan bisa memperparah keluhan. Tidak sedikit lansia yang merasa badannya pegal tak tertahankan setelah makan gulai jeroan atau sambal goreng ati. Kalau Anda pernah mengalami hal serupa, bisa jadi itu bukan kebetulan. Mungkin tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa sudah waktunya lebih bijak memilih makanan. Selain jeroan, makanan laut juga patut diwaspadai. Udang, cumi-cumi, kepiting, dan kerang, meski tinggi protein dan terasa nikmat di lidah, ternyata juga menyimpan potensi memicu asam urat. Banyak orang mengira karena makanan laut adalah sumber protein alami, maka aman dikonsumsi setiap saat. Padahal, jenis protein dalam seafood tertentu punya kadar purin yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering, apalagi dalam porsi besar, bisa menjadi pemicu serangan asam urat yang menyakitkan. Bahkan, ada yang sampai sulit berdiri karena nyeri menusuk di jempol kaki setelah pesta seafood. Bila Anda termasuk yang gemar menyantap udang atau kerang, ada baiknya mulai mengatur frekuensi dan jumlahnya. Anda tidak perlu menghindarinya sepenuhnya, tapi mari kita bijak dalam menyusun menu sehari-hari. Salah satu yang paling mengejutkan bagi banyak orang adalah bahwa daging merah, seperti daging sapi dan kambing, juga termasuk makanan yang bisa memicu asam urat. Apalagi jika diolah dengan cara digoreng atau dibakar. Saat merayakan hari istimewa, banyak dari kita menyajikan sate kambing atau semur daging. Rasanya memang menggoda, aromanya pun mengundang selera. Namun jika tubuh sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman setelah menyantapnya, seperti sendi terasa kaku atau nyeri mulai muncul, itu tanda bahwa tubuh tidak mampu lagi memproses purin dalam daging secara optimal. Ingat, seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal juga cenderung menurun. Dan ginjal adalah organ penting dalam membuang kelebihan asam urat dari tubuh. Itulah kenapa mengurangi daging merah bisa menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Bagi Anda yang menyukai makanan kalengan seperti sarden, kornet, atau daging dalam kemasan, ada baiknya mulai memperhatikan label dan kandungan gizinya. Makanan kalengan biasanya mengandung zat pengawet dan kadar purin yang cukup tinggi. Selain itu, makanan jenis ini juga mengandung garam dalam jumlah besar, yang bisa memperberat kerja ginjal. Bila ginjal terlalu sering bekerja keras, maka kemampuan menyaring asam urat pun bisa menurun. Banyak yang tak menyadari bahwa rasa nyeri dan pembengkakan di sendi bisa datang setelah makan satu kaleng sarden. Apalagi jika dikombinasikan dengan nasi hangat dan kerupuk, seolah tak terasa bahaya yang mengintai. Maka dari itu, mari biasakan membaca label makanan sebelum membeli. Pilih yang lebih segar dan alami jika memungkinkan. Salah satu makanan yang sering dikonsumsi saat sarapan atau camilan sore hari adalah kacang-kacangan. Kacang tanah, kacang mede, dan kacang kedelai memang memiliki banyak manfaat. Tapi untuk lansia yang punya kadar asam urat tinggi, konsumsi kacang harus dibatasi. Kacang mengandung purin dalam jumlah sedang hingga tinggi, tergantung jenisnya. Dan saat dimakan dalam jumlah banyak atau terlalu sering, bisa ikut menyumbang peningkatan kadar asam urat. Terutama bila diolah dengan cara digoreng atau ditambahkan bumbu-bumbu gurih.
Anda mungkin pernah mengalami rasa ngilu di lutut atau pergelangan setelah ngemil kacang goreng saat menonton televisi. Bila itu terjadi lebih dari 1 kali, jangan diabaikan. Tubuh Anda sedang memberi peringatan. Selain makanan padat, minuman manis pun perlu diwaspadai. Minuman kemasan, teh manis, dan sirup mengandung gula yang tinggi, terutama gula jenis fruktosa. Fruktosa dalam jumlah besar bisa mempercepat produksi asam urat di dalam tubuh. Banyak lansia yang merasa cepat haus dan memilih minuman manis sebagai pengganti air putih. Padahal, terlalu sering minum yang manis-manis justru bisa memperparah nyeri sendi. Bahkan ada yang sampai sulit berjalan karena pembengkakan di pergelangan kaki. Air putih adalah pilihan terbaik untuk membantu ginjal membuang kelebihan asam urat. Jika Anda belum terbiasa minum cukup air setiap hari, mari mulai sedikit demi sedikit. Gantilah 1 gelas teh manis dengan 1 gelas air putih setiap hari. Dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan perbedaannya. Yang terakhir dan seringkali luput dari perhatian adalah sayuran tertentu. Bayam, kangkung, dan daun singkong, meski dikenal sehat dan kaya serat, ternyata juga mengandung purin yang cukup tinggi. Bukan berarti Anda harus berhenti mengonsumsi sayuran tersebut, tapi penting untuk mengatur porsi dan frekuensinya. Mengkombinasikan berbagai jenis sayuran bisa membantu mengurangi beban purin dalam tubuh. Misalnya, jika hari ini Anda makan bayam, esoknya bisa diganti dengan labu, wortel, atau buncis. Dengan begitu, tubuh tetap mendapatkan serat, vitamin, dan mineral tanpa khawatir kadar asam urat melonjak. Sebelum kita lanjutkan, silakan luangkan waktu sejenak untuk menuliskan nama dan usia Anda di kolom komentar. Lalu ceritakan pengalaman Anda dalam menghadapi asam urat. Apakah Anda pernah merasakan nyeri sendi setelah makan makanan tertentu? Cerita Anda bisa sangat bermanfaat bagi sesama yang mengalami hal serupa. Kembali ke pembahasan kita. Penting untuk diingat bahwa menjaga pola makan bukan berarti Anda tidak boleh menikmati hidup. Justru dengan memilih makanan yang tepat, tubuh akan terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan langkah pun terasa lebih mantap setiap hari. Banyak lansia yang merasakan perubahan besar hanya dengan sedikit perubahan pada menu harian. Misalnya, mengganti cemilan gorengan dengan buah segar, atau mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan tempe kukus. Pilihan-pilihan kecil seperti ini bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Bila Anda merasa kadang susah mengingat makanan mana saja yang harus dihindari, Anda bisa mulai dengan membuat daftar sederhana di dapur. Tempelkan di dekat tempat menyimpan bahan makanan. Atau minta bantuan anggota keluarga untuk ikut membantu memilih bahan makanan yang lebih aman. Dukungan keluarga sangat penting dalam proses menjaga kesehatan, terutama jika tubuh sudah mulai memberikan sinyal-sinyal tertentu. Tidak sedikit orang yang merasa heran, kenapa nyeri sendi masih muncul meskipun sudah berhenti makan daging? Ternyata, mereka masih sering minum teh manis atau makan kerupuk udang. Inilah sebabnya penting untuk mengenali semua sumber purin dari makanan sehari-hari. Kadang-kadang, masalahnya bukan pada satu jenis makanan saja, tapi kombinasi dari berbagai hal yang dikonsumsi dalam satu waktu. Setelah Anda mengetahui 7 makanan pemicu asam urat yang sering dikonsumsi, langkah selanjutnya adalah mulai mengatur pola makan. Tidak perlu drastis. Yang penting adalah konsisten. Mulailah dari mengurangi porsi, lalu perlahan-lahan menghindari makanan tertentu. Tubuh Anda akan berterima kasih atas perhatian dan perawatan yang Anda berikan. Dan satu hal penting yang tak boleh dilupakan, tetaplah aktif bergerak. Asam urat tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tapi juga oleh aktivitas harian. Jalan kaki ringan di pagi hari, senam ringan, atau aktivitas rumah tangga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meringankan beban sendi. Dengan pola makan yang baik dan aktivitas yang cukup, kualitas hidup Anda akan jauh lebih baik. Demikianlah yang bisa kami bagikan kali ini. Namun, perjalanan menjaga kesehatan belum berhenti di sini. Selalu ada hal baru yang bisa Anda pelajari untuk menjaga tubuh tetap bugar di usia lanjut. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda. Dan bila Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke orang-orang terdekat agar mereka juga bisa waspada terhadap makanan pemicu asam urat.